nikahnya Anindya Alisa Subandono binti Joni Pasifiano Subandono dengan mas kawinnya tersebut benar. Menikah denganku, menampakkan cinta. Rumah tangga pesinetron cantik Alisa Subandono atau yang akrab disapa Ica dengan artis Dude Harlino selalu terlihat harmonis dan jauh dari gosip. Namun siapa sangka pasangan ini pernah dihantam isu perceraian pada tahun 2022 silam. Lantas seperti apa komentar Ica saat menanggapi isu yang sempat ramai tersebut? Awal kita diemin gitu, terus juga banyak teman-teman yang nanya. Terus juga dari pihak keluarga pada nanya, akhirnya mungkin kayak teman-temannya papa, teman-teman mama, kenapa nih gitu. Terus kita bilang ya memang itu bukan faktanya gitu, entah bagaimana tiba-tiba bisa muncul isu tersebut gitu. Sampai akhirnya kita juga beberapa kali misalkan wawancara dengan media gitu, disitulah kita juga mulai klarifikasi aja gitu secara santai bahwa itu tuh bukan sesuatu isu yang benar gitu. Mengarungi bahtera rumah tangga selama 1 dekade tentu bukanlah waktu yang sebentar. Namun gosip miring seolah enggan menghampiri pasangan ini dan membuat mereka begitu dikagumi oleh netizen. Kepada Suara Hati, Ica pun memberikan tanggapan mengenai masyarakat yang menyebut ia dan Dude panutan. Yang perlu kita ingat adalah ibaratnya jangan cuma manis di awal gitu kan. Jadi kita berusaha untuk bagaimana tetap bersikap yang sama dari awal hingga akhir gitu. Karena itu yang dibutuhkan gitu. Dan berusaha untuk mengerti sih gitu. Kayak misalkan dari sisi perempuan, Ica berusaha untuk mengerti Kak Dude itu maunya apa ya gitu dari sisi laki-lakinya gitu di usia Kak Dude yang sekarang gitu. Nah begitu juga dengan Kak Dude gitu, kayak Ica tuh maunya apa gitu. Apalagi kan kalau perempuan terkadang kita nggak ngomong gitu kan, semua tersirat gitu kan. Jadi itu kita berusaha komunikasikan semuanya gitu. Jadi supaya di dalam pernikahan itu kita tidak hanya berbagi suka duka saja, tapi juga percikan-percikan yang memang dari awal itu muncul akan selalu tetap muncul sampai akhir pernikahan gitu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Menikah dengan sosok Dude Harlino yang terkenal taat dalam agama, publik mengira keputusan Ica untuk berhijrah karena permintaan sang suami Dude Harlino dan meyakini bahwa Dude menjadikan hijab sebagai syarat pernikahan. Lantas, benarkah tanggapan publik tentang hal ini? Dan berikut suara hati Ica tentang perjalanannya dalam menutup aurat. Jadi sebenarnya kalau pertama kalinya Ica benar-benar menutup itu di malam Midodareni. Nah, jadi kan Ica menikah 22 Maret 2014, jadi di 21 Maret 2014 saat pengajian dan Midodareni itulah Ica menutup aurat gitu. Nah, keputusan itu pun sekitar mungkin cuma 2 minggu sebelum pernikahan sebenarnya gitu, dan itu nggak ada paksaan sama sekali. Jadi orang mungkin selama ini berpikir kayak ini kayak dipaksa sama Kak Dude deh gitu. Nggak ada. Kak Dude nggak pernah ada omongan sedikit pun tentang untuk menutup aurat gitu. Bahkan baju pernikahannya pun didesain sebenarnya tidak menutup aurat gitu kan. Setelah beberapa kali ada mimpi, terus memang mencari jawabannya juga dengan sholat istikharah dan baca-baca buku juga, tiba-tiba muncullah keyakinan kayak aduh kayak harus pakai deh gitu, insya Allah siap deh gitu. Barulah ngomong ke Kak Dude gitu, ke keluarga pun juga belum ngomong gitu, karena memang masih berkutat dengan pikiran sendiri dulu gitu, kayak ini kenapa nih gitu, apa yang terjadi gitu. Sampai akhirnya memang memutuskan kayaknya pengen deh pas nikah gitu. Akhirnya ngomong sama Kak Dude, itu ya 2-3 minggu sebelum pernikahan, Ica bilang, Kak kita ketemu sama Mas Ferry yuk, desainer baju pernikahannya. Kenapa? Karena Ica pengen ada yang di-adjust, Ica bilang gitu. Jadi bingung lah semua. Kayak Ica bilang akhirnya di situ bahwa insya Allah Ica mau menutup aurat nih, mau pakai jilbab pas lagi nikah. Ya Kak Dude menyebut itu dengan positif gitu. Dari situ akhirnya di malam Midodareni, tapi kan di hari itu Ica nggak ketemu Kak Dude.
Jadi memang benar-benar pertama kali Kak Dude melihat Ica pakai, waktu itu bukan jilbab bentuknya, jadi karena kan pakai adat Jawa ya, jadi pakai kayak kain penutup hitam gitu, jadi untuk menutup, jadi kayak seolah-olah sanggul rambutnya hitam itu kan tetap masih ada paesnya. Terus Ica muncul itu kan setelah ijab kabul selesai gitu, jadi disitulah Kak Dude juga pertama kali ngeliat Ica pakai jilbab gitu. Walaupun sebelumnya pernah sih di sinetron ya, tapi kalau untuk sebagai istri di situ pertama kali. Sosok Dude yang dewasa dan Ica yang lembut menjadikan harmoni dan kerap menciptakan banyak momen bagi rumah tangga mereka hingga saat ini. Lantas momen apa yang menjadi favorit mantan artis cilik ini bersama sang suami? Pas kita punya waktu quality time berdua sih, mau apapun itu ya, mau cuma nonton di rumah, mau cuma ngobrol biasa, mau makan bareng doang berdua gitu. Tapi itu quality time yang sangat berharga sih, karena begitu setelah punya anak, kita merasakan bahwa ternyata segitu susahnya ya untuk bisa memiliki quality time berdua gitu. Karena apalagi kita sebagai orang tua pasti ada rasa nggak tegaan gitu kan, ketika kita pengen nih berdua tapi kasihan anak gitu, jadi ada kebimbangan gitu. Jadi memang begitu bisa punya waktu bareng-bareng, walaupun ketemu setiap hari ya, tapi punya waktu bareng-bareng, terus bisa ngobrol bareng-bareng, itu waktu yang sangat berharga gitu. Memulai karir di dunia hiburan dari usia belia, kehidupan remaja Ica pun jauh berbeda dengan remaja lainnya. Kepada Suara Hati, Ica pun berbagi cerita tentang masa remajanya saat itu. Kalau ditanya metamorfosisnya ya, mungkin kalau bisa dibilang kalau besar itu lebih besar di lokasi syuting ya pastinya, karena dari SD sampai kuliah itu kan memang kegiatannya itu adalah rutinitasnya pulang sekolah, syuting, terus kemudian syuting sampai malam, sampai rumah. Kalau misalkan waktu pas SD itu masih bisa ngerjain PR dulu, terus baru istirahat. Terus di hari senggangnya, di weekend itu biasanya ada les gitu. Nah begitu mulai SMP, rutinitasnya benar-benar sekolah syuting non-stop gitu. Bahkan untuk quality time sama keluarga aja itu kita memang izin, dan itu hanya di hari-hari tertentu seperti misalkan akhir tahun atau hari Idul Fitri gitu, karena kita dapat libur di situ. Jadi selebihnya memang dihabiskan untuk syuting.